Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang juga. Ketika kita diam, kita akan tetap sendirian. Inilah senjata kita, saudara-saudaraku. Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang juga. Lanjut. Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan. Angkat di tangan kalian lawan. Angkat di tangan berjuang kalian. Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup buruh. Hidup tani. Dan satu, hidup rakyat Indonesia. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu untuk demokrasi. Tegak gembira dalam satu suara demi tugas untuk yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Kita bersama bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah warna tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu angka pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu angka pasti. Hidup mahasiswa! Hidup! Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pemukaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. Keempat, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Kesembilan, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui Perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. Kesepuluh, tolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperoleh penguasaan terhadap aparat. Kesebelas, efisiensi dan rombak kabinet merah putih.
Baru-baru ini Jokowi mengatakan saking hebatnya Prabowo, gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, endasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat.